Sulaiman, apa MC sudah hadir Pak Sulaiman? Assalamualaikum Bu. Ibu kita mulai ya, MC ya. Ini Pak, udah ada. Pak, bentar kita cek dulu apa narasumber sudah hadir. Pak Nova sama Pak Suhono ya, Prof. Dar ya. Pak Suhono nanti jam 2 baru bisa gabung karena sekarang lagi di. Oh baik. Berarti kita ke Pak Nova dulu ya. Baik Prof. Dar. Silakan MC, kita mulai ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, mohon webinar untuk mengaktifkan audio. Kayaknya nggak bisa di. Iya, ini nggak bisa ngemut. Di mute ya Bu Sofia ya. Iya. Mas Nova yang mana ya? Yang anunya akunnya? Nova Farmed. Nova Farmed. NOFA. Oke, sudah Prof. Ya. MC-nya mohon di unmute. MC masih ke-mute. Ibu Firdawati ya? Ya. Ya silakan Bu Firdawati. Kita mulai aja ya. Bu Firdawati? Ini dari saya di mute terus tadi Bu. Oh iya, Ibu Firdawati sebaiknya jadi co-host ya Pak Sulaiman.
Siapa Bu? Siapa Prof? Sudah, Bu. Firdawati MC-nya. Sudah, sudah. Ya. Silakan, Bu. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Apoteker Daryono Hadi selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Apoteker Agung Endro Nugroho, Master Science PhD selaku Wakil Ketua Bidang Non-Akademik APTFI. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Fatma Sri Wahyuni Sarjana Sains selaku Ketua Bidang 6 Publikasi APTFI. Yang terhormat para narasumber, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso Supangkat Master Engineering dan Bapak Apoteker Nova Sarjana Sains, serta Ibu Apoteker Anggit L. Sunarwidi Master of Science PhD. Dan yang terutama Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Apoteker Firdawati Amir Parumpu Master of Science yang akan membantu kegiatan webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena masih bisa berkumpul online untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Meskipun pandemi mengharuskan pelaksanaan secara online, semoga tidak mengurangi makna dari kegiatan hari ini dan semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan bagian dari webinar pembelajaran sesi keempat pada serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh APTFI dengan mengusung tema Digital Health Informasi Education dengan jumlah registrasi peserta sebanyak 1.295 orang. Dan berikutnya akan saya bacakan aturan dalam webinar sesi keempat ini dan susunan acaranya. Pada saat login di room Zoom, untuk para peserta diharapkan mikrofon peserta mohon dinonaktifkan, kemudian peserta memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan pembicara dan ke peserta satu sama lain melalui jendela chat. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan kepada pembicara melalui jendela chat ataupun dapat bertanya secara langsung saat sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian peserta dimohon untuk tidak menyampaikan permintaan dukungan teknis di jendela chat. Adapun susunan acaranya, yang pertama dimulai dengan kegiatan pembukaan, kemudian akan sambutan dari Ketua APTFI, selanjutnya perkenalan moderator, berikut narasumber 1 dan 2, serta pemberian materi dan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup oleh Ketua Bidang Penunjang Akademik APTFI. Kemudian berikutnya masuk pada sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Bapak Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Apoteker Daryono Hadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak MC. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang hari ini bisa berjumpa lagi pada seri webinar APTFI yang mengusung tema terkait dengan digital health di dalam pendidikan farmasi. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengikuti pencerahan dari dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari Bapak Nova, Pak Stefanus Nova, kemudian yang kedua dari Bapak Suwono yang saat ini masih bergabung dengan Dephan karena beliau adalah asisten ahli di Kementerian Pertahanan terkait dengan IT dan AI. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada dua
narasumber yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita, Pak Mas Nova dan Pak Suwono pada siang hari ini. Kemudian tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada tim pendukung APTFI dari bidang penunjang akademik, ada Prof. Agung, kemudian Prof. Fatma, Mas Sulaiman, dan teman-teman dari panitia webinar siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan revolusi industri yang sudah kita kenal semua ya, jadi bahwa backbone atau tulang punggung dari revolusi industri keempat ini adalah IT ya, Internet of Things, dan di dalamnya tentu support dari digital teknologi. Nah, di bidang kesehatan saya kira ini juga sudah lama sebenarnya ya. Jadi digital healthcare misalnya ya, itu sudah sangat banyak manfaatnya, bisa mengurangi kasus-kasus kematian yang disebabkan oleh kesalahan medis yang sebenarnya bisa dicegah, kemudian juga biaya yang dihabiskan di luar yang berlebihan karena tidak adanya koordinasi antara healthcare yang satu dengan penanganan kesehatan yang lainnya. Dan over treatment ini saya kira bisa dicegah dengan pemanfaatkan big data yang kemudian melalui analisis ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal di bidang kesehatan. Tentu bidang farmasi juga tidak terlepas dari hal tersebut ya. Jadi tentu teknologi informasi ini juga sudah banyak dimanfaatkan, misalnya dalam distribusi produk-produk kefarmasian ya, tentunya sudah dimulai dari saat produksi sampai ke tangan pasien. Nah, siang hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi yang berharga dari dua narasumber yang kita undang untuk sharing bersama kita semua. Tentu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dengan pendaftar lebih dari hampir 1.300 ya, itu pun juga karena dibatasi oleh panitia. Nah, berharap tentu ini bisa kita cerna dengan baik sehingga baik dalam pengembangan startup bidang digital farmasi maupun nanti bagaimana pemanfaatan IT dan juga artificial intelligence di dunia pendidikan khususnya setelah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber Pak Mas Nova dan Pak Suwono yang insya Allah nanti akan bergabung pada jam 2 yang nanti. Ya. Terima kasih, selamat menikmati dan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan mohon bisa disiapkan dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya sekaligus membuka acara ini. Untuk saat ini peserta yang bergabung dalam Zoom kali ini sebanyak 500 orang, yang peserta terregistrasi 1.295 orang, sisanya dari 500 bergabung dengan kami melalui siaran YouTube. Kemudian selanjutnya akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori langsung oleh Ibu Apoteker Anggit L. Sunarwidi, Master of Science, PhD. Beliau merupakan dosen di program studi farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Ibu Anggit. Ya. Oke, cek sound tadi. Ya. Dengan riwayat pendidikan, tunggu
Sebentar. Dengan riwayat pendidikan, Ibu Anggit L. Sunarwidi memperoleh gelar sarjana pada tahun 2007 di Universitas Gadjah Mada Indonesia dan melanjutkan apoteker pada tahun 2011 di Universitas Gadjah Mada dan master pada tahun 2012 di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya pada tahun 2015 di University of Manchester. Oke, saya persilahkan langsung kepada Ibu Anggit untuk mengambil sesi. Ntar diumumin dokternya datang. Silakan Bu Anggit. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Firdawati selaku MC pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta webinar pembelajaran sesi ke-6 APTFI pada siang hari ini. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Firdawati dan juga oleh Profesor Daryono bahwa hari ini kita akan mendengarkan materi dari dua pembicara kita tentang Digital Health in Pharmacy Education. Kebetulan kita berkesempatan untuk mendengarkan materi hari ini dari dua pembicara yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia digital, terutama di bidang sektor kesehatan, termasuk bidang farmasi. Untuk pembicara pertama kita hari ini adalah Bapak Apoteker Stefanus Nova, Sarjana Sains, yang merupakan dari Perkumpulan Informatika Farmasi Indonesia. Jadi Bapak Apoteker Stefanus Nova menempuh pendidikan sarjana farmasi di ITB dan juga profesi apoteker di ITB juga. Apakah ada riwayat pendidikan yang bisa ditampilkan mungkin oleh panitia? Oke. Ya, pada saat ini Bapak Stefanus merupakan co-founder dari PharmaMedBot dan professional speaker, juga inisiator dua apoteker Ganesha Erlangga, Peduli Vaksinasi 2021, dan pengurus pusat Perkumpulan Pengusaha Apoteker Indonesia. Bapak Apoteker Stefanus Nova sendiri memiliki banyak pengalaman kerja di bidang health dan teknologi, salah satunya merupakan steering committee di Health Technology Solution 2019 dan Pre-Hospital Transportation Solution in 2019 oleh Tarsus Indonesia. Bapak Stefanus juga merupakan Vice President of Sales Doctory Indonesia, startup digital learning for doctors, dan juga Sales and Marketing Manager di linkdokter.com dan apotekantar.com, merupakan Head of Business Development di PT Gori Holdings, Sales dan Marketing Manager di Klinik Kecantikan dan Stem Cell Anti-Aging 2012 sampai 2013, merupakan Medical Information Manager di PT Kalbe Pharma pada tahun 2007 sampai 2011 dan juga Product Manager di PT Kalbe Group dari tahun 2000 sampai dengan 2007. Hari ini Bapak Stefanus Nova akan membahas tentang how to start a digital pharmacy startup. Kepada Bapak Nova, apakah sudah hadir? Ya. Bapak Nova, apakah sudah hadir? Hadir, oh ya. Oke, terima kasih. Suaranya dianggut. Oke, jadi untuk mempersiapkan waktu, saya persilahkan ke Bapak Apoteker Nova untuk menyampaikan materinya hari ini. Baik, terima kasih Bu Anggit sebagai moderator. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Prof. Daryono Hadi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi di sesi sharing webinar APTFI ya. Saya boleh screen share langsung saja ya. Jadi kali ini kita hanya berbagi aja pengalaman apa yang telah dan akan dilakukan oleh saya di bidang digital farmasi, sebenarnya lebih cenderung digital farmasi.
Dan kebetulan karena saya kira sesi ini bertepatan dengan kemarin baru peluncuran FIP untuk digital health di edukasi farmasi ya. Jadi nanti kita coba diskusi lebih lanjut bagaimana sih penerapannya untuk di Indonesia khususnya yang saat ini sangat kita hidup dalam era digital semua ya. Jadi COVID mempercepat semua. Saya bisa share screen ya. Oke. Baik, Bapak Ibu Profesor semua di APTFI juga para lega dan sejawat semua di APTFI. Jadi saya diminta Prof. Daryono untuk berbagi tentang bagaimana memulai farmasi tech startup ya. Yang saat ini saya juga sebenarnya membuat ada dua yang saya sedang kerjakan dan mungkin oke saat ini saya mendirikan sebenarnya Forum Informatika Farmasi Indonesia, di mana di situ berkumpul teman-teman sejawat apoteker yang sudah melakukan membuat sebuah inovasi-inovasi di bidang digital farmasi yang saya kira sekecil apapun kita coba kumpulkan karena niat baiknya adalah kita ingin apoteker itu punya peran karena saya selama ini health itu hampir semua dikuasai oleh dokter ya. Jadi sangat sedikit apoteker yang ada. Jadi kalaupun sekarang di Asosiasi Health Tech Indonesia hanya baru ada 3-4 apoteker yang saya masukkan di situ. Jadi itu pentingnya kita cukup berperan karena kalau tidak nanti diambil orang gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anggit sebagai moderator, saya sebenarnya termasuk apoteker yang agak melenceng mungkin ya dari dunia asal. Jadi saya bekerja di Kalbe Group selama karir saya di industri. Tapi karir saya industri itu lebih banyak di marketing dan medical information. Sebuah hal yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian saya juga di 7 tahun terakhir ini lebih banyak di bidang digital health ya. Dimulai saya karir membantu Pak Jonathan membangun Halodoc waktu itu, namanya adalah Dokwiti. Dokwiti itu saat ini adalah digital learning for doctor yang terbesar di Asia, yang udah kerjasama dengan banyak perhimpunan kedokteran di Indonesia, dan itu satu-satunya yang paling yang mobile apps ya, di mobile app bukan web lagi. Kemudian terakhir saya di Gori Holding itu membangun sebuah wellness startup yang tren yang kita akan sehari-hari pakai. Karena semua akan terkait dengan wearables, kemudian semua apapun yang kita lakukan akan diukur, dideteksi. Jadi kita membangun sebuah wellness apps yang makanan, gizi, olahraga, tidur, mood dan sebagainya, dan itu diintegrasikan dengan Fitbit dan yang dari Google itu saya baru itu Google Fit ya. Jadi ke depan kita ingin tujuannya adalah apapun kondisi bioritme tubuh kita, kalau kita bisa prediksi itu adalah hal terbaik untuk kita membuat pencegahan sebenarnya. Jadi kita tahu sebenarnya pencegahan kan selalu lebih baik daripada pengobatan ya. Tapi dalam bidang digital, dalam bidang teknologi, kita selangkah lebih lanjut yaitu bahwa
apapun yang kita bisa prediksi itu akan lebih mudah kita mencegah. Jadi itu kira-kira ke depan kita mulai selangkah lebih maju untuk berpikir bagaimana kita di bidang farmasi pun melakukan itu ya. Nah, oke, jadi saya akan lanjut saja. Ini adalah beberapa. Oke, ini tentang saya. Jadi kalau bisa berhubungan silahkan dicatat di sini. Ini saya aktif sekali di sosial media. Kemudian ini adalah position statement dari FIP sebagai organisasi apoteker sedunia. Yang lebih cenderung sekarang bahwa apoteker di era digital tuh perlu sekali tampil gitu ya. Jadi di sini menyoroti kemajuan teknologi yang saat ini beberapa disruptif, termasuk mempengaruhi profesi apotek dan apoteker. Contohnya adalah penyediaan layanan jarak jauh yang terbukti saat ini di pandemi di seluruh dunia ini sangat-sangat relevan ya, karena COVID mempercepat semua transformasi digital. Kemudian akses yang online 24 jam selama 7 hari ke apoteker ini saat ini sangat diperlukan oleh konsumen. Dan saat ini juga kita butuh sekali mengumpulkan data kesehatan pasien dan data pembelian secara online yang demikian besar. Khususnya di Indonesia, kita sekarang sedang mengumpulkan database untuk vaksinasi 289 juta penduduk Indonesia untuk vaksinasi COVID dalam satu data kesehatan. Kemudian penggunaan AI atau kecerdasan buatan dan penggunaan alat pemasaran untuk mendorong pasien membeli produk secara medis. Nah ini saat ini sangat banyak sekali mengembangkan kecerdasan buatan yang kita apoteker mesti juga aware bahwa ini adalah sebuah hal yang mau tidak mau kita harus terima, karena ke depan AI ini akan membantu kita mempermudah melakukan hal-hal yang biasanya bersifat repeat atau yang harus diingat terlalu besar. Jadi kita bisa efisienkan dengan AI. Nah ini Bapak Ibu Saudara semua bisa lihat di filenya di sini, tinggal diambil saja ya. Dan ini yang terbaru adalah FIP merilis Digital Health Information Education. Nah ini adalah tonggak sejarah penting buat FIP karena ini akan mengembangkan untuk ruang kerja farmasi yang diperkaya oleh digital. Jadi mereka sudah menyiapkan sebuah platform untuk merilis nanti platform bagaimana konsep pendidikan digital di farmasi dan sebagainya. Tapi saat ini mereka baru mengeluarkan bagaimana mengambil survei ya dari seluruh dunia, dari 91 negara. Karena mereka percaya bahwa pendidikan farmasi ini berada di pusat percepatan penggunaan teknologi kesehatan digital dalam pelayanan farmasian. Dari untuk mendidik tenaga kerja yang saat ini maupun masa depan. Jadi kita sekarang sudah hidup di era yang benar-benar digital ini, hampir semua nih sekarang ya. Termasuk dalam pembayaran pun era digital payment saat ini sudah hampir semua pakai digital payment ya, jarang sekali menggunakan ya ada beberapa di Indonesia, tapi kalau kita pergi ke China hampir jarang sekali orang menggunakan tunai ya. Nah, di dalam laporan ini menjelaskan inisiatif pendidikan kesehatan digital di sekolah dan fakultas farmasi di seluruh dunia dan bagaimana menguraikan langkah ke depannya. Jadi mereka sedang membuat roadmap. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk mendownload. Jadi ini adalah laporannya. Jadi sudah mau mempersiapkan bagaimana sih nanti langkah ke depan di masing-masing perguruan tinggi untuk mengadopsi bagaimana strategi pendidikan digital di fakultasnya masing-masing. Nah ini kira-kira yang kalau saya kemarin lihat beberapa hal yang disampaikan oleh FIP. Jadi ini adalah isi dari mereka launching ya. Di situ saya lihat ada beberapa, ini kan hasil survei, kemudian juga menjelaskan bagaimana kesiapan, adaptabilitas, dan responsibilitas pendidikan farmasi. Dan apa-apa saja pengetahuan dan skill yang diperlukan nantinya untuk digital health. Juga di situ ada beberapa pembelajaran di sekolah farmasi yang sudah menerapkan digital health, dan di sini sudah ada evidence base untuk mengintegrasikan digital health dalam pendidikan farmasi. Nah ini yang penting adalah salah satu ke depan yang diperlukan adalah mengintegrasikan digital health dalam pendidikan farmasi dan praktiknya.
Jadi ini perlu sekali kita nanti kolaborasi antara para pendidik dengan para profesional, mungkin nanti berkumpul untuk menetapkan bagaimana sih apa yang diperlukan di dunia kerja saat ini yang pas untuk diajarkan di pendidikan. Jadi kalau saya boleh share, bulan lalu saya juga sebenarnya FGD bersama SBM ITB untuk menyiapkan framework untuk digital health di dunia kerja ya, untuk lebih menyiapkan SDM farmasi dan kesehatan untuk dunia kerja. Jadi sekarang kita sedang berlomba sepertinya ke arah sana. Dan di sini juga sudah disampaikan ada beberapa di luar negeri pembelajaran pun dengan cara adopsi digital health ya. Ini beberapa contoh saja saya hanya sampaikan. Jadi digital health ini akan mendesain farmasi masa depan, tinggal kita siap atau tidak. Nah, yang disampaikan juga adalah digital health berbeda dengan edukasi online, itu sama sekali berbeda. Jadi yang dimaksud digital health ini seperti ini, telemedicine, VR patient education, kemudian wearable device ya yang bisa mengukur semua aktivitas ritme dalam tubuh, kemudian kita hanya memantau lewat virtual gitu ya. Penggunaan robotik dan AI, dan ini sekarang sudah banyak sekali di Indonesia. Augmented reality, dan ini pun saya sedang diskusi dengan dokter-dokter yang sedang mengembangkan untuk pendidikan medik dengan augmented reality. Jadi sudah ada semua aplikasinya, tinggal dibuat modul-modul yang relevan dengan pendidikan farmasinya. Memang untuk menerapkan ini sebuah hal yang agak mahal kalau sendirian. Nah, kalau online learning itu kan hanya virtual session, online assessment, digital book, video lecture, dan learning machine system ya. Jadi berbeda sekali apa yang kita sekarang alami, pembelajaran online dan sebagainya itu bukan digital health, tapi itu adalah bagian dari itu. Nah, digital health dengan augmented learning itu akan membuat farmasi itu lebih terberdayakan. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan saat ini dengan cara seperti ini. Ini yang kemarin di-share oleh FIP. Jadi saya juga ingin menyampaikan sebuah buku yang ini saya sebenarnya terus terang belum baca, tapi salah satu pembicara di FIP ini adalah Claudia Risken dari University of saya lupa, ini dari Belanda. Beliau adalah salah satu pelaku startup ya. Jadi di sini adalah kita harus menggunakan AI. AI-nya adalah bukan artificial intelligence, tapi adalah apothecary intelligence. Jadi apoteker tidak harus menjadi data scientist, tapi kita bisa membuat mengetahui atau memahami data dan sebagainya dalam lingkup apoteker. Jadi apoteker AI ini dinamakan apothecary intelligence ya. Dan beliau sudah membuat sebuah buku yang mungkin nanti kalau dia dalam pengajaran bisa dimasukkan bahwa dalam pelayanan kefarmasian dalam revolusi digital. Jadi dia sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana sih memasukkan digital revolution dalam pelayanan kefarmasian. Nah, kenapa kita belajar tentang ini saat ini di dunia teknologi, raksasa digital itu sudah masuk ke dalam bidang kesehatan. Kenapa? Karena bidang kesehatan ini yang paling seksi ya, dan paling sulit waktu itu mereka tembus. Jadi ini adalah bidang terakhir yang mereka tembus. Jadi saat ini mereka berlomba, apalagi setelah terjadinya pandemi, ini luar biasa sekali, walaupun dulu mereka sudah berinvestasi luar biasa dalam bidang ini. Mereka contohnya beda-beda ya, Google itu lebih ke AI, kalau Apple itu ke wearable device, jadi Apple Watch misalnya itu bisa mengukur bioritme jantung dan sebagainya. Jadi mereka masing-masing mengembangkan sesuai dengan mereka punya kompetensinya. Kemudian kalau IBM itu langsung mencaplok ini ya, Micromedex ya. Ini Micromedex kan kita sering pakai ya di dunia farmasi dan kesehatan. Juga dia mengambil lebih ke arah
aplikasi-aplikasi yang clinical research ya. Sehingga sekarang dia gabungkan dan jadi IBM Watson Health yang bisa memprediksi kesehatan dengan lebih cepat, lebih tepat dibandingkan para dokter. Suaranya agak kenceng tadi. Ya, jadi ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang masuk ke kesehatan dan saat ini sedang mencoba untuk mendisrupt semuanya. Nah, yang terakhir adalah yang saya selalu ingatkan ke teman-teman farmasi dimanapun saya diundang seminar, kita tidak bisa berdiam diri karena ini salah satu orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Ini saya gambarkan, ini dia sebagai apoteker ya, Amazon. Dia sudah masuk ke bidang kesehatan 2 tahun lalu. Dia mencaplok sebuah startup namanya PillPack. PillPack ini adalah aplikasi yang sudah digunakan di Amerika Serikat di 30 negara bagian lebih ya. Dan baru 2 tahun kalau nggak salah waktu itu dicaplok umurnya. Ini lebih ke arah memberikan layanan untuk repeat order atau apa istilahnya ITER ya. Layanan ITER untuk penyakit-penyakit degeneratif dengan cara lebih mudah, lebih nyaman. Jadi diantar dengan unit dose yang di packing satu, kemudian diantarkan ke rumah. Nah, PillPack dibeli dan saat itu menggoncang sekali semua saham-saham di Amerika, khususnya apotek-apotek retail di sana yang sudah go public seperti Watson, kemudian apalagi ya, yang gede-gede lah di sana, itu pada saat Amazon mencaplok itu saham-saham mereka turun 10%, itu triliunan. Baru mengumumkan mencaplok saja udah turun triliunan itu beberapa perusahaan-perusahaan farmasi retail yang besar di Amerika. Jadi kalau saya lihat dari rencananya Jeff Bezos menguasai sektor kesehatan, itu sudah menggabungkan antara dia punya supply chain yang sangat luar biasa dengan teknologi, kemudian dia menggunakan jasa keuangan yang besar di dunia dan insurance. Jadi dia akan menggabungkan itu. Jadi dia tahu bahwa pasar di kesehatan dan farmasi di dunia ini besar sekali dan saat ini masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang konvensional ya, yaitu perusahaan-perusahaan farmasi di multinasional. Tapi Amazon tidak takut karena dia penguasa di bidang namanya supply chain digital ya. Jadi mereka tidak khawatir, mereka akan langsung masuk dalam langsung melawan mereka ini kelihatannya. Oke, nah ini adalah bagaimana Amazon sangat menakutkan bagi perusahaan-perusahaan di sana ya, termasuk beberapa perusahaan besar di Amerika ini yang sudah termasuk terkenal lah di sana, baik itu retail maupun distribution chain ya. Nah kalau kita sedikit belajar tentang aplikasi startup di Amerika, ini untuk contoh adalah untuk menunjang kepatuhan pengobatan saja udah sedemikian banyak nih. Jadi kalau kita mungkin nggak kepikiran bagaimana ya membuat sebuah aplikasi yang membantu supaya pasien patuh minum obat gitu ya. Kalau di sini kan hanya diingatkan lewat telepon, SMS atau WhatsApp mungkin ya. Tapi mereka di sana sudah membuat aplikasi-aplikasi hanya khusus untuk supaya medication adherence ini betapa besarnya, karena kalau saya lihat datanya medication adherence di Amerika sendiri di atas 300 ribu US dollar per tahun ya. Jadi itu adalah potensial yang loss gitu ya dengan medication adherence-nya. Jadi banyak sekali yang masuk ke situ. Ini adalah contoh-contoh betapa besar minat para pemain startup di Amerika untuk masuk di bidang farmasi ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagaimana? Nah, ini adalah saya kumpulkan startup kesehatan farmasi di Indonesia yang masuk kategorinya berbagai macam. Saya pernah di sini Dokwiti ya,
Digital Learning for Doctor. Saya pernah membantu ini yang Gorewell Wellness Application, bisa dicek. Dan ini membantu awal-awal Halodoc sampai saat ini yang terbesar ya kayaknya di dalam pendanaan. Kemudian kalau kita, nah sekarang kita masuk aja ke teman-teman supaya sebenarnya kalau kita mau belajar tentang bagaimana memulai sebuah startup ini, saya sampaikan ke Prof. Daryono, ini cocoknya lebih ke arah teman-teman di mahasiswa kali ya, atau yang masih baru lulus untuk bagaimana tahu, tapi nggak apa-apa, barangkali nanti para pendidiknya pun bisa mengajarkan untuk bagaimana menjadi seorang entrepreneur di bidang digital farmasi ya. Jadi ini adalah perjalanan. Ya? Mahasiswa juga hadir. Oh hadir ya, ya. Separuhnya mungkin ya, separuh mahasiswa ya. Iya, separuh mahasiswa mungkin. Oh ya bagus lah kalau gitu. Jadi mudah-mudahan ini membuka ini ya wawasan tentunya. inspirasi tentunya. Jadi inilah gambaran kira-kira sebuah startup itu dari mulai dipikirkan sampai di launch atau di jalan ya. Jadi biasanya orang pikirkan kira-kira apa ya akan terjadi di masa depan gitu ya. Terus kemudian dia pikir apa sih yang kurang gitu ya. Jadi kita biasanya sebagai itu tuh apa sih yang kita belum ada atau belum terjadi atau belum bisa dilakukan untuk membantu dunia ini gitu ya. Terus tulisnya ide-ide itu, terus dibuatlah prototipe. Nah, kemudian prototipe ini biasanya disampaikan ke beberapa orang, aku punya seperti ini idenya, gimana menurut kamu? Nah, kalau mungkin beberapa teman dekat yang punya wawasan dalam bidang digital, oh ini bagus misalnya. Nah, dia langsung membuat prototipe itu. Kemudian, nah ini pentingnya dalam bidang startup itu adalah kita mencari teman untuk berkolaborasi, kita menemukan co-founders yang sejalan, yang punya visi misi yang sama untuk nanti kita melakukan bersama. Jadi ini kira-kira gambarannya. Nah, detailnya kita akan langsung aja ya kita detailnya. Nah, kenapa sih kita memulai sebuah startup? Itu biasanya memang semua orang pada bingung apa sih yang harus dimulai ya. Semua orang bingung memulainya harus dari mana, langkahnya apa dulu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa perempuan hebat yang saat ini memang di dunia digital atau teknologi ternyata luar biasa loh teman-teman farmasi yang kebanyakan mayoritas perempuan. Jangan takut, ini penguasa teknologi itu sekarang perempuan itu. Jadi ini adalah tentu-tentu startup dunia yang pendirinya perempuan loh ya. Jadi jangan khawatir, mereka juga tadinya bingung apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi tidak ya kita sama sebenarnya, mereka tidak tahu apa langkah pertama apa yang harus mereka lakukan, tapi semua berhasil mengambilnya karena ya untuk itu kita harus belajar. Mereka mungkin harus bisa mendengarkan apa sih langkah suksesnya mereka gitu ya, memulainya dari mana. Nah, ini seperti sebuah pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai satu langkah gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang startup itu ini sebenarnya organisasi yang menghasilkan produk dan mencari model bisnis yang tepat untuk berkembang. Startup itu lebih cenderung mengacu pada perusahaan rintisan yang menggunakan unsur teknologi informasi. Karena biasanya juga ada penggunaan istilah startup yang dipakai oleh sebagian UMKM untuk menggunakan kata ini gitu ya. Memang itu usaha rintisan, sama-sama rintisan, tapi lebih ke arah kalau kita ngomong startup itu unsurnya teknologi informasi ya. Bedanya apa dengan yang usaha rintisan lain? Biasanya startup itu risikonya tinggi. Jadi risikonya kalau investor tahu ini sangat-sangat mereka gagalnya tinggi, tapi tumbuhnya pun bisa tinggi sekali. Dan biasanya mempunyai model bisnis yang mendisrupsi, benar-benar mengubah sesuatu yang sudah ada. Dan fokusnya di teknologi dan inovasi, dan umumnya sulit ditiru oleh rintisan yang biasa. Jadi ini berbeda dengan usaha-usaha rintisan yang biasanya sering disebut oleh perusahaan-perusahaan UMKM ya. Jadi biasanya sih ya tumbuhnya sesuai pasar. Tumbuh sesuai pasar tuh kalau sekarang tumbuh minus ya minus,
tumbuhnya 10%, nggak akan tumbuh lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau startup itu growth-nya bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat ya. Nah, kalau kita tahu sekarang Gojek sebagai perusahaan digital transportation itu asetnya sendiri jauh lebih tinggi daripada semua perusahaan transportasi konvensional, termasuk Garuda kalau dikumpulin semua itu kalah dengan Gojek ya. Jadi itu sangat tinggi. Jadi makanya kita selalu kenapa para investor ingin menanamkan uangnya di sini karena ini sangat-sangat tinggi, tapi mereka tahu bahwa resikonya pun gagalnya tinggi. Nah ini adalah tahap-tahap sebuah life cycle sebuah startup. Jadi dimulai dari ide, kemudian, nah ini adalah kalau para founders bilangnya adalah value kematian ya. Jadi resiko gagalnya tuh di sini awal membangun gitu ya, meyakinkan angel investor, mencari pendanaan dan sebagainya dari buat prototype. Kalau ini nggak jalan, ya mati sebelum di launching ya. Nah, tapi kalau sudah lewat tahap bisa pendanaan awal, seed capital, biasanya akan melangkah menjadi pendanaan seri A, seri B, seri C, dan sebagainya, sampai suatu saat ujungnya akan terjadi IPO. IPO ini adalah biasanya tujuan akhir sebuah bisnis, ya, initial public offering. Contohnya saat ini yang initial public offering terbesar di dunia itu kan Alibaba ya di Amerika, dan kalau di Indonesia ini sekarang kita menunggu Tokopedia sedang mau IPO, dan rencana mereka dengan kondisi COVID ini ternyata tidak tahan juga, akhirnya mau di merger dengan Gojek ya untuk memperbesar kekuatan collaboration. Kemudian satu hal lagi, kalau untuk kita membangun startup itu kita memang harus dimulai dengan passion. Passion kita ada di situ. Karena kalau tidak, biasanya kita cenderung mudah putus asa ya, karena mungkin banyak sekali tantangannya dalam membangun startup itu. Kalau tidak punya passion yang kuat, biasanya tidak lama, tidak panjang. Karena biasanya membangun startup itu panjang sekali. Contohnya Tokopedia saat ini kan udah lebih dari 10 tahun ya. Kalau saya hitung Halodoc aja dari tahun 2014 saya masuk, itu berarti sudah hampir 7 tahun loh sampai saat ini. Jadi cukup panjang ya. Walaupun saya kira ini belum apa-apa ya. Contohnya kalau kita lihat e-commerce di Indonesia, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, itu saat ini belum membukukan sebuah revenue yang positif ya. Tapi kenapa mereka terus bisa lanjut? Karena kepercayaan, kemudian growth yang tinggi dalam data dan transaksi itu yang membuat berbeda perusahaan digital itu dengan perusahaan konvensional. Dan biasanya tidak ada yang lebih menyenangkan jika kita dibayar mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Jadi misalnya kita sukanya nyanyi, nah, nyanyinya kemudian hobi ya, kemudian dibayar, wah itu kan luar biasa ya. Makanya pertama passion dulu kata Steve Jobs ya. Nah, ini adalah salah satu legendnya membuat bagaimana Apple bisa berubah gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk membangun sebuah startup itu pendirinya atau foundernya itu harus bisa semua, serba bisa. Jadi CEO-nya adalah dia Chief Everything Officer. Jadi dia bisa harus jadi programmer, marketing, customer support dan segalanya ya. Jadi ini awal-awal kalau mau menjadi founder startup, jadi harus bisa semua. Makanya kadang-kadang kalau yang baru lulus mahasiswa mencoba-coba bangun itu, biasanya karena ya banyakan hanya karena aku pengen membuat sesuatu, tapi tidak panjang umurnya karena ya tidak bisa serba bisa begini. Biasanya pengalaman itu yang membuktikan ya. Kemudian hal lain adalah cari partner yang pas gitu. Startup itu biasanya harus ada salah satunya begini, jadi kombinasi dari 3 ini. Jadi hipster sebagai seorang desainer, hustler bisnis, dan hacker technical. Jadi kalau saya tipikalnya adalah hustler atau bisnis ya. Makanya saya mencari partner yang bisa
membaca bisnis saya ke arah teknik, ke IT gitu, hacker itu biasanya IT. Dan desainer itu dia bisa membangun sebuah aplikasi yang mudah dan nyaman dipakai oleh pelanggan atau user. Dan di sini adalah kampus menjadi salah satu tempat terbaik menjadi partner untuk kolaborasi. Contoh yang paling 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 kita kenal adalah waktu Mark Zuckerberg membangun Facebook, itu teman-teman kampusnya itu yang dipakai. Kemudian harus memulai dengan yang mudah dulu, jangan berpikir-pikir yang tiba-tiba aku mau bikin aplikasi Android atau iOS gitu ya. Kita nggak harus begitu, kita harus membuat sesuatu yang mudah dikerjakan dulu. Contohnya aplikasi Groupon yang dulu sempat booming untuk kupon ya, dibangun dengan WordPress yang gratisan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita berpikir dari yang mudah aja gitu. Kemudian jangan takut gagal. Nah ini yang paling biasanya agak sulit karena di dunia kita diajarin di kampus, kita diajarin perfect ya, semua harus tepat, nggak boleh salah dan sebagainya. Nah ternyata dalam bidang startup di kenyataan nanti kita tuh harus melakukan kegagalan, banyak sekali gagal dan coba lagi gitu ya. Jadi inilah mungkin salah satu yang harus kita ajarin dalam mindset teman-teman di kampus, bahwa kita tidak boleh takut gagal, tapi kita harus perbaiki kegagalan itu. Jadi masa kuliah ini harusnya masa yang aman untuk melakukan banyak kegagalan kali ya. Karena kalau udah di dunia nyata kegagalan agak lebih sulit kalau ngulangnya gitu. Terus cuek dan jalan terus. Jadi biasanya banyak sekali komentar-komentar yang ya merendahkan, mengejek atau membuli dan sebagainya. Apa sih kamu, bahkan ya mengira bahwa kita orang gila kali ya. Kok mau membangun sesuatu yang aneh gitu. Ya memang para founders itu berpikirnya aneh-aneh, nggak ada. Yang sekarang kita lihat berhasil itu pikirannya aneh-aneh semua, nggak ada kepikiran. Makanya mereka menjadi seperti ini adalah karena berpikirnya jauh melebihi orang umumnya atau jauh ke depan gitu ya, yang belum dipikirkan orang ya mereka pikirkan. Contoh Japos, bagaimana jual sepatu online gitu ya, bagaimana Jeff Bezos menjual buku secara online. Dulu tahun 90-an nggak ada kepikiran buku dijual online, buku itu dicetak ditaruh di publishing atau di toko gitu ya. Jadi aneh-aneh aja gitu. Nah ini adalah salah satu contoh yang dari mahasiswa dia melakukan ini. Facebook 15 tahun lalu itu kan Facebook buku muka ya, kayak untuk teman-temannya, kayak buku apa ya, katalog lulusan kali ya. Dia membangun itu sebenarnya, tapi ternyata penggunanya luar biasa ya, orang suka sampai saat ini menjadi seperti ini ya. Dia meluncurkan cepat saja gitu, dan kemudian terus diperbaiki sampai jadi seperti saat ini. Jadi itulah sebuah startup, jadi penuh dengan perubahan, harus cepat sekali berubah sesuai dengan keinginan pelanggan atau pengguna. Jadi satu hal lagi bahwa yang saya ingatkan adalah menjadi startup, membangun startup itu menjadi seorang entrepreneur. Jadi tapi yang penting adalah bukan mempunyai sebuah bisnis, tapi membuat sesuatu terjadi. Jadi bisa mengubah sesuatu. Nah, ini adalah beberapa hal yang kenapa sih orang membuat startup, ingin memecahkan masalah, mengekspresikan diri, merasa bisa, terutama biasanya ini teman-teman kalau dari mahasiswa itu yang dari IT, pengen bisa bikin coding dan sebagainya, bisa bikin aplikasi. Terus ada lagi yang udah berpikir, aku bisa membangun lapangan kerja kali ya kalau udah bikin startup gitu, karena udah melihat, Tokopedia segini gede ya, bisa membangun startup untuk kerja untuk orang lain. Kemudian membuat networking makin luas dan sebuah bentuk investasi yang baik, karena kalau ini berhasil itu luar biasa lah. Kalau saya lihat yang sudah berhasil ini ya sekarang kehidupannya luar biasa lah, pokoknya passive income semua. Kemudian bagaimana cara membuat startup? Biasanya temukan ide bisnisnya dan divalidasi, diuji coba gitu ya. Kemudian bikin rencana bisnis. Nah ini adalah cara nanti bisa diajarin barangkali ini membuat bisnis model ya, karena ada pelatihannya khusus untuk membangun rencana bisnis ini. Kemudian mencari sumber dana. Nah ini yang agak
perlu networking dan sebagainya. Terus mencari kolaborasi. Nah, ini adalah hal penting yang juga harus diajarkan oleh teman-teman khususnya di farmasi, karena biasanya kita diajarin untuk lebih ke individualistis ya. Jadi dunia ke depan saat ini kita tidak bisa sendirian, kita bisa rasakan di pandemi ini semua kolaborasi. Jadi semua membangun bersama sehingga kecepatan membuat sebuah produk pun termasuk kemudian ventilator atau genos atau apapun yang sekarang kolaborasi, kalau nggak bisa. Bangun keberadaan offline dan online, jaga hubungan dengan konsumen dan jangan mudah menyerah. Nah, contoh temukan ide bisnis itu adalah contoh ini perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu ini dulu sebenarnya bukan seperti ini. Mereka hanya perlu proyek sampingan. Ini adalah salah satu orang terkenal yang membangun perusahaan-perusahaan ini, Paul Graham dari Y Combinator. Bagaimana mengeluarkan ide startup itu? Contoh kita bisa tahu bahwa oh pasarnya besar atau tumbuhnya besar gitu. Atau kita punya sebuah sesuatu yang unik gitu. Itu bisa jadi ide. Atau kita bisa membangun sesuatu yang lebih bagus ya daripada orang lain, atau punya misi sendiri, jadi punya passion. Ingin membangun startup tuh karena punya passion atau punya waktu dan teknologi yang mumpuni, kemudian biasanya harus punya alasan yang kuat, itu harus asli idenya gitu ya, konsepnya harus asli, walaupun tidak salah kalau kita meniru kemudian kita adaptasi atau modifikasi. Kemudian mudah dijelaskan dan bisa menjadikan diri sendiri sebagai pelanggan dulu. Jadi contohnya adalah kalau saya sebagai pelanggan, saya manfaat nggak ya kalau bikin sesuatu ini gitu. Nah, contoh kalau kita mau validasi, kita bikin startup apa? Ini contohnya adalah startup yang transfer antar bank dari Indonesia yang namanya Flip ya. Dulu diuji cobanya dengan menggunakan Google Form dengan cara sederhana. Sekarang sudah bisa canggih ya. Mungkin ada yang pernah pakai kali transfer ke luar negeri gratis dengan Flip ya, atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi adalah bikin prototipe itu adalah bikin contoh yang sederhana yang mungkin kita pengen tahu versi mereka seperti apa ya kalau kita bangun seperti ini. Nah, ini contoh kalau teman-teman mau, ini saya membuat contoh prototipe supply chain farmasi. Jadi ini sebenarnya saya membangun ini setelah keluar dari Halodoc. Saya pengen membangun Uber for farmasi sebenarnya. Nah, ini adalah kalau sempat teman-teman bisa foto ini QR code-nya. Ini aplikasinya prototipe aplikasi Android-nya. Bisa di-download, bisa diuji coba. Nanti dikasih tahu sama saya suka nggak, apa yang kurang dan sebagainya. Silakan di-download di sini ya. Nanti saya jelaskan di belakang apa seperti aplikasinya. Nah, kemudian landing page test, jadi kita bikin sebuah landing page yang biasa mengumpulkan email, mau dicoba enggak gitu. Biasanya awal-awal tuh seperti ini. Mereka tertarik nggak layanan kalau seperti ini. Jadi biasanya awal-awal membangun begini gitu, bentuk sebuah ide. Nah, biasanya dalam perjalanannya yang kritis itu adalah apakah produk ini fit nggak dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau kita mau buat suatu produk yang tidak dibutuhkan pasar, biasanya udah pasti nggak akan dipakai. Nah, ini banyak sekali kalau kita mau lihat, kalau mau lihat sebuah produk bagus atau tidak, lihat aja di Android Store, di App Store yang aplikasinya itu tidak banyak yang gunakan. Itu berarti pasarnya nggak suka. Udah bikin banyak gitu, tapi nggak dipakai, buat apa gitu ya. Nah, beberapa indikatornya adalah sering dibicarakan, pelanggannya setia, pakai setiap saat gitu ya. Jumlah pengunjungnya banyak, terus semakin lama semakin murah gitu akuisisi customer-nya dan tumbuhnya organik. Jadi ini adalah beberapa indikator bahwa sebuah produk itu memang cocok untuk kebutuhan pasar, dan ini kalau kita lihat produk-produk yang sudah unicorn atau udah gede, ya ini berarti cocok dibutuhkan pasar. Terus bagaimana menemukan produk yang cocok ke pasar itu, kita harus membangun sesuatu yang orang inginkan. Jadi nilai penawarannya yang kuat. Nah, terus sederhana, biaya rendah, fokus pada fitur. Jadi bukan bikin yang semua ada tapi nggak dipakai gitu ya. Terus bikin percobaan-percobaan yang nanti dievaluasi ini bagus nggak gitu ya. Cocok di pengguna pertama yang mudah. Ini biasanya orang tuh kalau bikin teknologi kadang-kadang males ya,
Makanya harus fokus pada orang-orang yang mudah adopsi. Terus biasanya harus mudah diretensi. Retensi itu paling murah adalah word of mouth ya. Jadi orang ngomongin, kamu sudah punya ini belum? Ini sudah punya ini belum? Nah ini contohnya bahwa kalau udah orang mau mulai pakai dan bermanfaat, biasanya mau bicarakan ke temannya. Dan selalu ada feedback, jadi selalu harus ada perbaikan terus, dan kita harus berubah terus. Nah inilah perbedaan penting kalau sebuah perusahaan startup dengan korporasi adalah korporasi kita saat ini sulit sekali untuk berubah. Itulah kenapa banyak sekali korporasi kalah dengan startup. Jadi ini sebenarnya kuncinya, jadi sulit berubah ya. Rencana bisnis ini adalah seperti ini, tapi kalau di bidang startup, kalau ini biasanya bisnis konvensional seperti ini bikinnya, tapi kalau kita bikin startup itu bikin sebuah model yang hanya satu lembar. Nah itu ada nanti bisa dikasih workshopnya atau trainingnya khusus untuk membangun sebuah model bisnis yang cocok untuk dibuat startup. Kemudian cari pendanaan itu bisa dari luar maupun secara urunan dari para pendiri. Dia biasanya dibuat bootstrapping atau urunan sendiri dulu. Baru setelah itu kita dapetin dari mungkin dari teman, dari keluarga, dari dan sebagainya. Kemudian baru setelah itu kita bisa cari juga dari investor-investor yang banyak sekali ingin mengucurkan dananya di bidang startup. Nah, pendanaan ini sebenarnya banyak sekali, bisa kecil atau besar tergantung valuasi kita punya ide ya. Kemudian biasanya kita ketemu investornya di acara-acara tertentu kita ada temu investor gitu ya. Kemudian biasanya kita diminta untuk pitching. Pitching itu presentasi kecil yang biasanya cuman paling lama 10 menit ya. Kita mengemukakan ide kita sampai bagaimana meyakinkan orang untuk mau kasih uang gitu ya. Biasanya cuma sebentar, apalagi di era sekarang di COVID ya. Biasanya online begitu, itu lebih sulit loh meyakinkan orang 5-10 menit untuk mengungkapkan ide kita sampai dia yakin mau mengeluarkan 1 miliar. Bagaimana caranya? Nah ini adalah perlu ilmu khusus untuk meyakinkan orang. Kemudian oke, selanjutnya adalah membangun. Nah, ini adalah kolaborasi yang kita perlukan. Bagaimana kalau kita mau sukses sebenarnya bersama-sama, nggak bisa sendirian dalam bidang startup. Nggak, jarang sekali startup itu ada cuma satu orang gitu ya. Nggak, biasanya minimum 2 atau 3 itu ideal. Dan biasanya di berbagai opsi saham, mungkin teman-teman biasanya satu fakultas, contohnya Tokopedia dibangun oleh apa ya? Dari ini ya swasta ya, kemudian Bukalapak kan dari ITB ya. Terus orang-orangnya harus punya kompetensi ya, jadi satu kompetensinya bisnis, satu programmer, jadi harus berbeda karena kalau sama ya nggak akan bisa membangun hal lain, malah ribut nanti kalau sama-sama. Dan biasanya harus mau bekerja, kalau hanya mau merintah ya nggak bisa, semua harus eksekutor. Nah, ini adalah beberapa hal yang terjadi salah kalau membangun startup. Biasanya membangun sebuah produk yang tidak dibutuhkan atau tidak mau berubah. Gitu. Kemudian semangat tim foundernya hilang atau turun. Terlalu banyak pengeluaran. Nah, ini biasanya kalau sudah mendapatkan pendanaan, tiba-tiba namanya bakar uang gitu ya. Demi mengakuisisi customer, banyak sekali keluar uang, habis itu uangnya habis, selesai, nggak bisa apa-apa. Nggak mendapatkan revenue. Kemudian hilang fokus tuh biasanya baru bangun ini belum selesai bikin sesuatu yang baru, jadi sulit sekali fokusnya. Terus bisnis model yang buruk, yang revenue-nya tidak ada atau tidak fokus pada revenue. Gitu. Nah ini sekarang saya cerita tentang apa yang saya kerjakan dari yang dulu sampai saat ini. Yang saat ini saya fokus di membangun chatbot PharmaMed dan GWS Care ya. Contoh yang saya sudah bantu pihak luar itu, ini buat teman-teman tahu bahwa kalau Badan POM sekarang sangat aktif sekali
mencari obat-obat yang beredar di e-commerce, itu saya membuat sebuah fitur bot namanya, kalau Badan POM sebutnya adalah Cyber Patrol. Nah ini seperti ini, mungkin nanti saya coba videonya ya. Saya coba lihatkan, ini adalah yang dibangun untuk membantu Badan POM mencari obat-obat ilegal di e-commerce ya. Ini saya bangun tahun 2018 akhir dan dipakai 2019. Kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Saya coba videonya ya, sekilas ya. Ini videonya adalah ya bagaimana ini adalah chatbot, bot atau crawler ya. Sistem kerjanya sama seperti Google, mengcrawler semua situs di dunia. Ini punya crawlernya ada 11 waktu itu saya bangun untuk mencari e-commerce yang menjual obat-obat ilegal atau ini nih. Ini situs yang kita bangun, kita cari ya. Contohnya Tokopedia. Nah, ini muncul, sorry, kurang atas ya. Nah, langsung crawlernya tuh bisa lihat ini kategori apa, obat apa, dan sebagainya. Jadi Badan POM tidak perlu satu persatu untuk mencari linknya. Jadi robot ini mencari semua situs yang mungkin dianggap ilegal atau nggak boleh, misalnya menjual obat keras. Ya, ini menjadi dikumpulin, tinggal Badan POM rilis, sekarang udah ratusan ribu per bulan kali ya, terus dilaporkan ke Kominfo untuk di take down. Jadi ini bisa dibuat kemana aja kita bisa bangun. Jadi ini adalah Cyber Patrol yang saat ini Badan POM punya digital monitoring untuk penjualan obat ilegal. Ini adalah seri prototipe saya tahun 2018. Jadi saat ini kayaknya Badan POM belum advance karena dulu saya bangun ini untuk mengantisipasi adanya Deputi 4 waktu itu untuk penindakan dan penindakan lah sebenarnya. Karena dulu saya mau membangun ini untuk bukan hanya mengumpulkan data ini, tapi lebih ke arah bisa transaksi digital. Jadi kita pura-pura si robotnya bisa transaksi sendiri gitu untuk cari tahu nomor rekening si penjualnya. Minimal nanti kalau sudah ada nomor rekeningnya atau alamatnya kita atau nomor HP kita bisa tindak lanjut gitu ya. Tapi kelihatannya belum advance ke situ, jadi Badan POM hanya menggunakan yang seri waktu saya awal bangun, yaitu untuk mengumpulkan situs-situs yang menjual obat secara ilegal. Oke, lanjut. Itu contoh yang mana ya? Bentar. Nah, kemudian kalau untuk yang Pharmamed, nah Pharmamed ini pelayanan daring apoteker melalui WhatsApp. Jadi ini adalah salah satu solusi yang saya kembangkan setelah COVID, yaitu bagaimana ya cara mengurangkan. Sekarang kita membatasi face to face ya, tapi tetap bisnis harus jalan. Jadi kita membuat sebuah chatbot yang saat ini banyak sekali digunakan atau dimanfaatkan oleh organisasi, baik perusahaan-perusahaan besar, Garuda, Telkomsel dan sebagainya, perusahaan-perusahaan bank itu udah pakai semua. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang seperti yang programmer saya buat itu untuk di Jakarta itu supermarket ini saya lupa namanya. Jadi untuk supermarket sekarang udah pakai begini, jadi belanja dari rumah saja pakai WhatsApp gitu ya. Untuk ibu-ibu mudah sekali kan, tinggal pilih bulanan, belanja bulanan apa, bayar online, kirimin ke rumah. Jadi ini pun bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kefarmasian atau untuk chatting dengan apoteker, untuk FIQ atau untuk membeli. Jadi kalau mau uji coba, silakan itu teman-teman bisa uji coba nomor ini nih, 0822 0882 90 70 3107. Itu adalah chatbot Pharmamed yang untuk melakukan ini. Ini masih prototipe ya, jadi
ini harus dikembangkan lebih lanjut. Jadi ada beberapa, saya sudah 2 kali bikin workshop untuk ini ke apotek yang saat ini sudah ada beberapa yang mau minat, bahkan untuk apotek jejaring pun mau menggunakan ini. Karena ini adalah prinsipnya adalah dimudahkan tanpa harus kita pasang-pasang sesuatu aplikasi, karena ini pakai WhatsApp gitu ya. Jadi kita kan selalu setiap hari pakai WhatsApp ya. Jadi bagaimana menggunakan sebuah aplikasi chat yang sudah ada untuk melakukan membantu pelayanan kefarmasian atau sekaligus membantu untuk bisnis untuk di apotek. Ini seperti ini adalah salah satu yang saya bangun sekarang, namanya Pharmamed ya. Kalau ada yang mau uji coba silakan, saat ini pun terbuka tes saja. Ini pun sekarang kita mau bikin tes untuk COVID apa bisa sebenarnya. Home care untuk COVID bisa, untuk antrian dokter, antrian apoteker pun bisa dibikin. Tapi belum bisa ya, tapi cuman kita bisa bikin apapun yang kita mau. Nah ini adalah kalau mau daftar, karena ini adalah sistemnya software as a service, makanya aplikasi ini nanti berbayar, tapi berlangganan gitu ya. Jadi kalau WhatsApp-nya kan kita punya sendiri ya, tapi harus ada botnya namanya Pharmamed Bot. Oke, saya lanjut ya. Kalau mau demo, saya demokan gitu ya, tapi kayaknya waktunya mungkin pendek ya. Nah ini yang tadi kalau sudah mendownload tadi aplikasinya GWS Care atau di Android-nya namanya Farmasi Kita, ini adalah salah satu yang saya mau kembangkan untuk supply chain farmasi. Nah, hubungannya dengan Pharmamed apa? Nanti sebenarnya Pharmamed adalah salah satu fitur yang bisa dikembangkan, diintegrasikan. Karena di dalamnya sebenarnya GWS Care itu lebih ke arah personal health organizer, nanti ada artikel-artikel yang personalized, kemudian bisa mengecek harga dengan mudah, membandingkan harga, bisa mencari artikel atau obat, dan di sini ada patient community yang bisa sharing tentang penyakit-penyakit degeneratif dan sebagainya, dan ada fitur Ask Pharmacist, terutama saya mau membangun dulu tanya apoteker, karena hampir semua yang ada sekarang itu kebanyakan adalah dokter, chatting dengan dokter, jadi saya tidak mau membangun itu karena saya apoteker, jadi saya lebih ke arah bagaimana konsultasi dengan apoteker dulu tentang obat. Nah ini contoh adalah ke depan, ini saya ingin mengembangkan sesuatu yang solusi untuk di era COVID ya. Ini contohnya adalah bagaimana dengan QR code yang sekarang sudah dikembangkan oleh Badan POM dengan Tech and Trace. Ke depan kita kalau memungkinkan kita membangun sebuah information yang digital. Contohnya begini. QR code di kemasan itu keluar ngomong apotekernya gitu. Saya apoteker A, saya apoteker Nova. Ini obat tentang ini. Gunakan obat ini sekian. Jadi seolah-olah apotekernya yang ngomong, ngasih rekomendasi gitu ya. Informasi obatnya seperti apa. Jadi pasien pada saat di rumah pun dia bisa ngobrol tanpa harus ketemu apotekernya. Ini adalah leaflet virtual reality ya. Contoh itu kalau ini penggunaannya untuk di majalah, tapi sebenarnya sama saja. Kita bisa gunakan itu di leaflet obat ya. Saya Jen, virtual farmasis Anda. Nah, saat ini penggunaan seperti ini sudah ada di Indonesia, digunakan untuk produk consumer goods ya. Jadi apoteker pun di bidang obat atau farmasi, OTC dan sebagainya ini bisa dilakukan. Nah, ini pengembangan lebih lanjut yang waktu itu saya dengan teman-teman ada dari teknologi ya, dari AI, computer vision, ingin membangun sebuah smart vending machine sebetulnya. Yang seperti ini bentuknya ya, buat teman-teman bisa kepikirkan. Smart vending machine itu seperti ini.
Ini sudah dibuat prototipenya. Sorry. Ya, kelihatan ya. Ini kita kasih contoh anak kecil pun bisa. Ambil di sebelah sana. Ambil di sana. Di mana, Mas? Nah, itu contoh sebuah smart vending machine dengan cara membangun sebuah platform yang touchscreen ya. Kemudian pembayarannya via scanner QR code, digital payment, terus nanti keluar bisa diambil sendiri. Bahkan seorang anak kecil pun bisa lakukan ini. Udah sempat saya bangun dengan teman-teman seperti ini prototipenya, tapi tinggal dikembangkan saja untuk dikomersialisasi. Ini sebenarnya solusi untuk di era sekarang ya, pandemi, untuk traveling, untuk produk OTC atau untuk menjual alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, ini adalah solusi yang tadi. Kenapa konsepnya seperti ini? Bisa dipasang di travel hub, public area, mall, apartemen, sekolah, hotel, dan sebagainya. Ini konsep seperti ini. Bahkan bisa dipasang di dinding. Ini beberapa perusahaan farmasi chain sebenarnya pengen menerapkan ini, tapi mungkin belum siap kali ya. Kita sudah menyiapkan seperti ini kerangka konsep dan aplikasinya. Dan ini bisa terintegrasi semua. Kalau kita punya di seluruh Indonesia, ini sebenarnya bisa untuk digital advertising. Ke depan kita ingin menggantikan billboard yang mahal sekali pembayarannya. Kita bisa pasang iklan di kita punya smart vending machine. Nah, jadi terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa saat ini dunia pendidikan adalah satu hal yang mungkin perlu menjadi pendorong ya, dan FIP sendiri sudah mendorong untuk sekolah farmasi mengembangkan dan melaksanakan perkuliahan atau kursus dalam kurikulum mereka sendiri untuk digital health. Organisasi profesi nasional dan regional itu diharapkan membekali tenaga kerja farmasi dengan pengetahuan dan keterampilan kesehatan digital yang diperlukan, karena saat ini kita sudah mau nggak mau sudah di era itu. Kalau tidak sekarang, saya khawatir nanti apoteker-apoteker dari luar yang mereka membawa teknologi sekaligus dengan orang yang menggantikan kita punya tenaga kerja. Kemudian kedua adalah untuk melindungi pasien, apoteker harus terlibat dalam mengembangkan teknologi kesehatan digital. Jadi jangan sampai apoteker itu hanya pengguna saja. Saat ini jadi pengguna sistem informasi obat di rumah sakit atau di apotek atau di tempat lain ya. Tapi justru harus menjadi seorang yang memang terlibat dalam pengembangannya gitu loh, bukan hanya sebagai user doang. Jadi setiap teknologi yang baru itu supaya tidak mengurangi perlindungan pada konsumen atau masyarakat, karena apoteker ini kan yang menjadi garda terakhir untuk kesehatan atau patient safety ya. Terus teknologi itu harus mengizinkan pengelolaan obat-obatan yang berbasis apoteker secara berkelanjutan. Jadi kalau saat ini yang sudah ada itu biasanya menihilkan peran apoteker. Bapak Ibu boleh lihat semua telemedicine kita itu tidak ada apotekernya ya. Jadi tidak ada fungsi di situ yang apoteker, semua dilewatin. Semua lewat dokter, semua lewat bahkan hanya pelayanan kefarmasian itu dianggap sebagai pengantaran obat. Itu yang saya sangat sayangkan. Kemudian saatnya mengevaluasi layanan yang diberikan apoteker melalui alat kesehatan digital yang meningkatkan pelayanan kefarmasian dengan meningkatkan akses pada pasien yang untuk memilih dan menerima perawatan secara digital. Jadi kalau ada sebuah aplikasi atau pelayanan kesehatan itu lebih banyak harusnya adalah bagaimana menghubungkan pasien dengan apotekernya untuk obat ya. Jadi bukan dengan yang lain. Jadi kalau perlu apotekernya pun terlibat dalam home care dan sebagainya untuk medication adherence dan sebagainya. Jadi ini mungkin
kita harus pikirkan bersama bagaimana supaya kita pun bisa membangun secara bersama-sama, mungkin kolaborasi, membangun sebuah aplikasi yang benar-benar bermanfaat buat pasien dan apoteker secara profesional. Nah, ini saya terakhir bahwa informatika farmasi ini saya sampaikan sudah 4 tahun lalu di PIT Banten. Jadi kemudian waktu terakhir 2019 juga YAI sudah menyampaikan ini, bahkan mengundang Prof. Renal Kasali untuk enhancing public access to pharmacies in digital era, yang saat ini saya nggak tahu sudah sampai mana ya. Tapi saya yakin bahwa mau nggak mau apoteker tetap harus masuk di bidang ini, terima dan tidak. Dan bagaimana sekarang kita membangun kompetensi lebih tidak belajar sendiri-sendiri gitu. Mungkin ini adalah peran pendidikan farmasi untuk membangun itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nova atas pemaparannya yang sangat menarik sekali, tepatnya tentang bagaimana digital teknologi itu bermanfaat di bidang farmasi dan how to become a digital pharmacist. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat kepada Bapak Nova. Di pertanyaannya akan saya bacakan untuk Bapak Nova. Jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan melalui kolom chat. Nova, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat untuk tanyakan. Bapak Nova, jika ada disampaikan pertanyaan silakan melalui kolom chat. Bapak Nova, terima kasih pertanyaan Pak Nova atas materinya untuk menangani semangat karangan. Jadi mungkin terkait investor kali ya Pak. Investor untuk startup itu bagaimana? Semangat untuk startup. Tadi suaranya agak sayup-sayup. Oh, ini bagaimana cara ini baca ya dari Ibu Sinta ya. Stop karena masalah keuangan. Oh, oke. Masalah keuangan. Ya. Ya, memang ini adalah paling krusial. Apalagi kalau kita membangun bootstrap ya, pakai patungan gitu, uangnya habis bagaimana? Ya, memang kita harus tetap percaya dengan impian kita ya. Memang kalau belum bisa dapatkan investor dari luar, kita tetap berusaha terus untuk mencari ya. Kadang-kadang saya beberapa kali juga sudah melakukan presentasi ke beberapa investor, tapi mungkin ya ini kayak jodoh-jodohan gitu ya. Kadang-kadang kitanya serak, dianya enggak. Begitu sebaliknya. Jadi kalau dengan luar, terutama dengan investor luar, dengan venture capital dan sebagainya, kita tetap terus berusaha gitu mencari pendanaan dari luar. Karena kalau kita pakai uang sendiri terus habis ya. Karena untuk membangun sebuah startup, apalagi di fase yang growth, itu butuh uang yang besar. Jadi semangat tentu harus dibangun, yaitu kalau tim memang solid dan passion yang besar, tentunya akan terus mencari solusi untuk keuangan tersebut. Baik, terima kasih Pak Nova atas jawabannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Mita Restinia. Tadi menyampaikan ingin bertanya, silakan.
Boleh langsung atau ingin berpesan, disampaikan langsung kepada Bapak Nova. Suaranya agak kurang Ya jelas baik, ya. silakan boleh disampaikan langsung kepada Bapak Nova. Oh ya, Mbak Mita, ya, Ibu Mita. iya. Selamat siang Pak, bisa didengar suara saya? Bisa, bisa. Perkenalkan Pak, saya Mita Resinia, bekerja sebagai dosen di sini Pak. Oke, nah, Bu Mita. saya sangat tertarik sekali terkait bidang startup di sini. Dan terima kasih atas Bapak sangat menyenangkan. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan di sini Pak. Yang pertama, kita banyak melihat startup itu sudah bermunculan dan banyak di Indonesia, apalagi sejak pandemi. Namun dilihat di sana, bagaimana menurut Bapak sebagai praktisi di bidang farmasi digital? Kalau dilihat dari kemampuan, saya juga banyak apoteker yang mumpuni untuk menjelaskan terkait dengan obat. Nah, jadi sedikit menggelitik kenapa kok nggak ke apoteker yang ditanyakan. Kalau yang menjelaskan obat itu ya dokter, dan statusnya pun kadang-kadang juga dokter umum. Nah, mungkin nanti minta pendapat Pak seperti apa real di lapangan. Kemudian yang kedua, jika kami para akademisi ingin mengajarkan kepada mahasiswa terkait dengan farmasi digital ini Pak, menurut Bapak apa sih poin-poin yang perlu kami sampaikan yang urgensi? Mungkin akan melakukan perbaikan kurikulum, jadi tentu juga mempertimbangkan apa sih bahan ajar yang perlu dan esensial untuk diajarkan. Demikian Pak, terima kasih. Saya langsung jawab. Langsung jawab aja Pak Nova. Ya. Oke, makasih Bu Anggit. Jadi Bu Mita, jadi untuk yang aplikasi yang ada saat ini, khususnya dalam bidang kesehatan, ya, kita sekarang sudah familiar dengan telemedicine. Nah, jadi itulah yang saat ini kenyataannya bahwa aplikasi kesehatan yang ada dibangun di Indonesia saat ini, telemedicine khususnya, itu memang tidak ada yang dibangun oleh apoteker, ya. Dan yang lebih fokus para pembangun atau investor lebih ke arah situ adalah bagaimana menghubungkan kesehatan atau pasien itu yang diingat mereka adalah dengan dokter. Jadi profesi apoteker itu selalu tertinggal dimanapun. Makanya ini yang saya jadi selalu membuat saya jadi passion adalah bagaimana peran apoteker itu dilihat oleh siapapun, termasuk oleh pasien, oleh investor, bahwa ini adalah hal penting. Jadi kalau kita selalu menggaungkan tanya obat, tanya apoteker, ternyata kenyataannya tidak. Apalagi di startup itu menyatakan bahwa kalau tanya obat ya tanya dokter, gitu ya. Nah, itu yang keliru karena semua profesi apoteker dalam telemedicine itu dihilangkan perannya. Jadi tidak ada chat dengan apoteker, malah hilang atau tidak ada fitur tanya apoteker, tidak ada. Nah, ini adalah yang saya mau kembangkan, bagaimana mendahulukan itu untuk kalau pasien nanya apapun, karena biasanya kenyataan yang ada adalah kalau dia beli obat, tanya obat kan ke apotek ya. Dia tanya dulu ke apoteker, ya, apalagi di luar negeri. Sakit sedikit sudah lebih parah dan perlu penanganan lebih lanjut baru ke dokter gitu ya. Nah, ini yang harus dibangun adalah kita bersama-sama, karena kalau kita sendiri yang buat tentu kita akan bikin fitur itu. Kalau orang lain buat, jangan harapkan fitur itu ada di aplikasinya, karena mereka berpikir lain gitu. Apalagi customer kita saat ini di Indonesia adalah bagaimana saya sekarang itu memang membangun
agak melawan arus juga dalam membangun aplikasi ini. Jadi itu Ibu Mita, jadi memang kita saatnya apoteker membuat sendiri untuk membuat sebuah bisnis model yang memang ada peran apotekernya dalam obat ya, terutama obat ya. Tidak melakukan diagnosis yang begitu ya. Yang kalau adanya di mana pengobatan itu adalah dari tadi saya presentasi bahwa inilah saatnya apoteker ikut berperan menentukan bisnis model dalam aplikasi tersebut. Kedua adalah bagaimana akademisi ingin mengajarkan ke mahasiswa digital health. Nah ini Ibu sedang pendidik di Fakultas Farmasi di dunia. Mereka sedang membuatkan global roadmap-nya ya. Dan ada beberapa sebenarnya sudah beberapa contoh perusahaan Fakultas Farmasi di dunia yang saya lihat di FIT itu contoh-contoh mereka mengajarkan apa di India, di apa. Lebih ke melakukan konsultasi online, konsultasi digital itu diajarin di fakultas. Jadi itu ada beberapa yang sudah dicontoh. Dan saya sendiri minggu lalu kan diminta juga untuk nanti memberi semacam pelatihan atau mata kuliah di farmasi informatika. Jadi saya juga mulai menyusun kira-kira apa saja yang untuk nanti teman-teman S1 atau apoteker perlukan untuk supaya siap nanti kalau lulus misalnya kalaupun diterima di startup farmasi atau kesehatan mereka bisa melakukan itu. Jadi saya juga sudah menyusun usulan-usulan kurikulum atau ya kira-kira mereka harus belajar apa saja sih dalam setahun gitu loh untuk mata kuliah tertentu, farmasi informatika terutama yang saya sampaikan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nova atas pemaparannya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan sebenarnya masih banyak sekali untuk Pak Nova. Namun karena kita keterbatasan waktu, untuk pertanyaan mungkin akan ditampung oleh panitia dan nanti akan disampaikan secara langsung kepada Pak Nova. Sebelumnya, boleh ya Pak? Kami lanjut ke acara berikutnya, itu penyerahan sertifikat terima kasih atas Pak Nova atas ketersediaannya untuk menjadi pemateri hari ini, akan disampaikan oleh Prof. Agung. Prof. Agung. Prof. Agung apa hadir? Oh, Sepertinya sedang join. Ya, lagi. Atau boleh diwakilkan saya dulu, Mbak Anggit? Oh, iya, boleh. Boleh kepada Prof. Fatma. Ya. Panitia, sertifikatnya apa sudah ada? Prof. Agung sudah join? Prof. Agung? Sudah ada. Sudah. Join. Silakan Prof. Agung. Oke, belum ready sepertinya. Baik, kita tunggu. Prof. Agung? Oke, kita ambil alih saja. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nova mewakili APTFI dan juga panitia Pak Nova. Terima kasih yang sebesar-besarnya sampaikan. Ya, Prof. Ayu. Yang sudah di-sharingkan. Ya, dan pengalaman juga. Prof. Agung, ya, sudah bisa join ya.
Saya mewakili Ya. baik Pak Nova sebagai rasa terima kasih kami yang luar biasa. Mohon diterima e-sertifikat yang insya Allah akan kami kirimkan melalui email. Di unmute dulu Pak Nova ya. Terima kasih, Prof. Fatma. Iya, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Semoga menjadi tentunya manfaat yang luar biasa bagi kami semua yang telah bergabung hari ini. Sekali lagi terima kasih. Oke, baik Mbak Anggit. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi mohon izin untuk para peserta bisa mengaktifkan video karena akan didokumentasikan oleh panitia. Silakan. Pak Aldi, bisa dihandle Pak Aldi? Ada lumayan banyak, ada 21. Iya. Jadi maaf bersabar ya. Oke, take one, 1, 2, 3. Yang pembicara dulu saja karena ini waktunya sudah terlambat. Iya, baik. Oke. Terima kasih sudah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Nova atas waktunya hari ini.